Semangat nasionalisme tak hanya kental dirasakan warga negara Indonesia. Bahkan kini warga negara asing yang tinggal di Indonesia pun tak mau kalah beri kontribusi positif untuk Indonesia. Iya Zain, dan bentuknya ini memang unik ya Zain. Ada yang memilih jadi pemerhati satwa liar, tapi ada juga yang mengkritik kebiasaan warga Indonesia lalu diunggah ke YouTube. Oh, unik sekali ya. Liputan menarik ini menutup Net 24. Saya Zain Design. Saya Sinta Sahara, terima kasih dan Selamat beristirahat. Saya lihat bajunya bagus banget, cuma 15.000. Terus bapak kan ganteng pakai hijau. Boleh juga nih, bagus. Tapi cuci dulu atuh. Kamu istri gimana sih? Ya udah dicuci dulu ya. Hah? Tapi kamu ganteng juga kok pakai putih, Pak. Aku suka benderanya, aku suka bahasanya, aku suka orang-orangnya, aku suka pulau-pulau ini. Aku merasa sangat nyaman dan at home di sini. Rasa cinta akan Indonesia yang kuat dan mendarah daging tak lagi dirasakan warga negara Indonesia saja. Saja. Sasha Stefansson, 14 tahun sudah Sasha tinggal di Indonesia. Wanita kebangsaan Kanada ini awalnya datang ke Indonesia untuk menjadi pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Suka duka hidup di Jakarta sebagai turis ia tuangkan dalam video dan diunggahnya melalui YouTube. Video yang awalnya diperuntukkan bagi para ekspatriat di Indonesia ini justru disukai banyak warga Indonesia. Tapi saya pikir kebanyakan yang nonton pasti orang asing yang ada di Indonesia yang juga seperti saya. Tapi ternyata kebanyakan orang Indonesia sendiri yang nonton. Ada yang pakai video itu untuk belajar bahasa Inggris, ada juga orang asing yang pakai video itu untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, and konten bahasa Indonesia dan konten Indonesia kurang di YouTube. Dan aku pikir itu peluang. Kenapa nggak ada konten Indonesia di YouTube? Bermula dari keisengannya di tahun 2009, kini video-video Sasha sudah mencapai 147. Salah satu videonya pun sudah disaksikan sebanyak 500.000 kali. Menariknya, seluruh video merupakan idenya dan dimainkan oleh dirinya. Meski demikian, karya-karyanya ini sempat menuai kritik. Namun tak sedikit pula yang mengapresiasinya. Ia selalu menjelaskan, inilah wujud cintanya kepada Indonesia. Bangga di atas negaranya sendiri, ya aku pikir di Indonesia nggak ada masalah dengan itu. Semua orang di sini, aku rasa banyak yang bangga jadi Indonesian gitu. Berbeda dengan cara Sasha, rasa nasionalisme lain ditunjukkan oleh wanita asal Belanda ini, Karin Franken. Karin sudah menjadi WNI sejak tahun 1995. Kontribusinya untuk Indonesia diberikan dalam bentuk merawat dan menampung hewan-hewan telantar. Kalau sebut nasionalis, ya yang di pikiran saya adalah orang yang mencintai negaranya dan orang yang berjuang untuk negaranya. Berdiri sejak tahun 2008, Jakarta Animal Aid Network atau JAAN menjadi tempat sehari-hari ia bekerja. Mengurus anjing, kucing, hingga monyet liar jadi kebiasaannya. Secara langsung dan tidak langsung menjadi kontribusi untuk negara ini juga gitu, karena kami membantu dengan push populasi kucing misalnya dengan mengadakan program sterilisasi. Kami juga rescue anjing terlantar dari jalanan, dan kami juga punya banyak program untuk satwa liar. Dari tempat ini, lebih dari 400 anjing telantar diselamatkan. Karin mengutarakan kasus ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh sang pemilik hewan.
Kegiatan tersebut didukung Dinas Peternakan dan Perikanan serta masyarakat setempat. Menjelaskan ke generasi berikutnya ya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan hanya untuk pelihara hewan ya, tapi juga lingkungan ya. Kami jangan jadi menghancurkan semua gitu, karena Indonesia kan begitu kaya dengan segala-galanya, begitu indah ya. Kita harus pelihara itu. Sampai saya sudah masuk WNI juga, ya mungkin semuanya setiap negara pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan Indonesia pun juga punya itu ya. Tapi secara general ya saya cocok dengan semua ya. Meski tinggal dan hidup di negeri orang, Syasha dan Karin membuktikan mereka tetap bisa memberi kontribusi positif bagi Indonesia di tengah keminoritasan. Lucia Frianti, Reza Rivalda melaporkan untuk NET.